Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, mungkin Ananda Ustazah dalam kehidupan sehari-hari pernah menemukan beberapa bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kalau ada Ananda menemukan bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, nah itu kita sebut dengan bangun yang kongruen. Nah, contohnya di Pekanbaru ini kan banyak perumahan ya. Nah, jadi setiap rumah di perumahan tersebut pasti jendelanya bentuk dan ukurannya sama besarnya. Nah, jadi setiap jendela pada setiap rumah ini kita sebut dengan bangun yang kongruen. Nah, tapi jika Ananda ada menemukan bangun yang dia memiliki bentuknya sama tapi ukurannya berbeda. Nah, itu kita sebut dengan bangun yang sebangun. Nah, dia bentuknya sama, misalkan sama-sama persegi, cuman ukurannya berbeda, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Nah, ini kita sebut dengan bangun yang sebangun. Oke, pertama kita akan membahas sifat untuk dua bangun yang kongruen. Nah, ingat ya tadi kongruen itu artinya sama dan sebangun. Nah, di sini jika dua bangun dikatakan kongruen atau sama dan sebangun, maka berlaku sifat berikut. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi Ananda harus tahu mana sisi yang bersesuaian dan mana sudut yang bersesuaian dari kedua buah bangun tersebut. Nah, kalau dua buah bangun datar yang kongruen, kalau kita himpitkan posisinya, dia akan saling menutupi atau tepat saling berhimpit. Nah, itu kita sebut dengan bangun yang kongruen. Oke, perhatikan di sini ada dua buah segitiga. Ada segitiga ABC dan ada segitiga PQR. Nah, kita ingat sifat kongruen tadi apa? Sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat saja, kita bandingkan kedua gambar ini. Nah, sini terlihat bahwa AB itu kalau kita dekatkan dia akan berhimpit dengan PC. Artinya sisi AB itu bersesuaian dengan PC. Lalu sisi AC bersesuaian dengan sisi PR. Dan yang terakhir, sisi BC ini bersesuaian dengan sisi PR. Nah, untuk sudut yang bersesuaian yaitu sudut A sama dengan sudut P besarnya, sudut D sama dengan sudut C, dan sudut C sama dengan sudut R. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Bisa dipahami ya, Ananda? Nah, kita perhatikan di sini ada soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah segitiga ABC dan DEF. Nah, dikatakan di sini bahwa segitiga ABC dan DEF itu adalah kongruen katanya. Nah, diketahui ya ada panjang AB 10 cm, panjang AC 8 cm, dan panjang DF 9 cm. Nah, di sini dia kongruen ya, tapi bentuk gambarnya itu dibaliknya. Nah, ini kita anggap aja kalau kita rubah posisinya, ABC ini akan menjadi EFD. Nah, seperti itu ya. Nah, kita harus tentukan dulu mana sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, untuk mencari panjang DE. Nah, di sini DE. Nah, kita lihat DE itu pasti sama panjang dengan AB karena DE bersesuaian dengan AB. Maka panjang DE adalah 10 cm. Terus panjang EF. Nah, lihat EF ini bersesuaian dengan yang mana? Nah, AC ya, jangan salah. Nah, EF ini bersesuaian dengan AC, maka panjangnya adalah 8 cm. Nah, yang terakhir BC. Nah, BC ini bersesuaian dengan mana? Nah, lihat BC bersesuaian dengan DF. Nah, jadi panjang BC adalah 9 cm. Oke.
Sudah bisa dipahami ya Ananda? Nah, itu tentang kekongruenan. Jadi Ananda harus tahu menempatkan sisi yang bersesuaian dan harus tahu juga menempatkan sudut-sudut yang bersesuaian walaupun gambarnya diputar-putar atau tidak sama tapi tetap dia dikatakan dua bangun yang kongruent. Lanjut ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang sifat dua bangun yang sebangun. Nah, tadi yang kongruen, sekarang yang sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun jika katanya sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau di kongruen, sisi yang bersesuaian di sini sama besar juga ya. Nah, tapi untuk bangun yang sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya yang sama. Jadi bukan panjang sisinya yang sama, tapi perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, lihat di sini, perhatikan di sini ada persegi panjang A, B, C, D dan E, F, G, H. Nah, di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya, jelas. Di sini sudut A, B, C, D, E, F, G, H ini semuanya sudut sisiku yaitu besarnya 90 derajat. Nah, kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, di sini dipecahnya ya, kayak dibagi. Nah, panjang AB ini adalah 2 bagian, panjang EF 3 bagian, nah panjang BC 2 bagian, panjang FG juga 3 bagian. Jadi perbandingan panjang sisinya itu sebanding. Nah, atau lebih jelas nih, perhatikan. Gambar 1 dan 2 menunjukkan bangun-bangun persegi panjang dengan bentuk yang sama tetapi ukurannya berlainan. Nah, ukuran gambar tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang Ustazah sampaikan tadi ya. AB itu adalah 2/3 dari EF. Nah, AB ini 2, EF-nya 3. Jadi perbandingan AB dan EF adalah 2/3. Selanjutnya kita lihat perbandingan AD dan EH. Nah, atau dengan AD EH ini kan sama juga dengan BC dan FG. Nah, jadi kita peroleh AD ini 2 bagian, EH juga 2 bagian. Jadi perbandingan AD banding EH juga 2/3. Nah, karena perbandingan sisi yang bersesuaian sama, yaitu sama-sama 2/3, maka dia memenuhi syarat bahwa kedua bangun ini adalah bangun yang sebangun. Nah, ini berdasarkan hasil tersebut diperoleh perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama, yaitu 2/3. Sudut-sudut yang bersesuaian juga sama, semua besarnya 90 derajat. Maka dia memenuhi sifat dari dua bangun yang sebangun. Maka dapat kita katakan persegi panjang ABCD dan EFGH adalah sebangun. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, lihat lagi contoh yang selanjutnya. Nah, di sini ada 2 buah jajar jenjang ABCD dan PQRS. Yang ditanyakan apakah jajar jenjang ABCD dan PQRS sebangun? Sama ya, untuk membuktikan dia sebangun atau tidak, kita harus periksa sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini pertama kita periksa sudutnya. Nah, sudut A bersesuaian dengan P, besarnya sama ya. Sudut C dan R juga sama. Sudut D dan sudut C juga sama. Dan sudut C dan sudut F juga sama. Berarti dia terpenuhi. Selanjutnya kita akan lihat perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian di sini ada sisi AD. Nah, AD bersesuaian dengan apa? Dengan PS. Perbandingannya berapa? Oke, di sini dia mengambil AB dengan PC ya. AB kita bandingkan dengan PC. AB 10, PC 15. Jadi kalau kita sederhanakan 10/15, ini sama dengan 2/3. Atau sama-sama kita bagi 5 ya, kita sederhanakan. Baru kita bandingkan AD dengan PS. Nah, AD 6 dibanding PS 9. 6/9 kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi 3, maka hasilnya juga
2:3. Nah, dari perbandingan kedua sisi ini kita memperoleh perbandingan yang sebanding, yaitu 2:3. Nah, jadi kedua-dua syaratnya terpenuhi, maka kita simpulkan bahwa jajar jenjang ABCD dan jajar jenjang PQRS ini adalah dua buah bangun yang sebanding. Masih ada satu contoh soal lagi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada trapesium ABCD dan PQRS. Gambar di samping menunjukkan dua bangun yang sebangun. Oke, katanya sebangun ya. Berarti kalau dia sebangun, perbandingan sisinya sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ditanyakan berapa panjang AB? AB ini berapa panjangnya? Dan QR. QR ini berapa panjangnya? Ini yang ditanya. Bagaimana kita menentukannya? Nah, karena bangun ABCD dan PQRS sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maka kita harus cari mana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kalau tidak ada kan bisa kita lihat di sini AD, pasti AD bersesuaian sama QR. Nggak mungkin kan AD bersesuaian sama PS. Nah, jadi AD bersesuaian sama QR. Lanjut, DC bersesuaian dengan SR. Oke, ini dia. Selanjutnya BC bersesuaian dengan PS ya. Nah, ini dia. Dan yang terakhir yaitu AB bersesuaian dengan PC. Yang akan kita cari adalah panjang AB dan panjang PR. Nah, kita bisa memecah perbandingan ini untuk mendapatkan hasil dari panjang AB dan panjang PR. Oke, lihat nih. Kita jawab untuk yang pertama untuk mencari panjang AB. Nah, kita boleh mengambil salah satu perbandingan yang ada. Nah, karena yang di sini ditanya AB, otomatis ini kita ambil ya, AB per PQ. Nah, di antara tiga perbandingan sisa ini terserah mau ambil yang mana, asalkan nilainya atau panjangnya ada di gambar. Nih, ada nilai panjangnya ya. Nah, di sini mengambil DC dan SR. Karena DC dan SR ini ada nilainya. Oke, baru kita masukkan. Nah, ini kita ambil AB per PC sama dengan DC per SR. Kita ambil aja 2 dari 4 ini. AB kita tidak tahu ya panjangnya. PC panjangnya 12. Ini PC panjangnya 12. Oke, DC panjangnya 5 dan SR panjangnya 7,5. Oke, kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini gampang. Tinggal kita kali silang. 7,5 kali AB, 12 kali 5. Dapatlah 7,5 AB sama dengan 60, maka AB adalah 60 per 7,5. Nah, diperolehlah nilai AB sama dengan 8. Nah, kalau bingung nih pakai koma-koma, boleh pakai pecahan. Nah, tapi ini Ustazah rasa Ananda paham ya. Nah, maka diperoleh panjang AB adalah 8 cm. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah panjang QR. Nah, QR yang mana? Nah, ini QR. Berarti ini wajib kita ambil. AD per QR. Nah, di antara tiga ini terserah mana yang mau diambil. Yang jelas harus ada nilai dua-duanya. Nah, kita ambil DC dan SR. Maka kita peroleh AD per QR sama dengan DC per SR. AD sudah tahu 4 ya dari gambar. Ini AD 4. Nah, QR yang kita tidak tahu. Nah, DC-nya 5 dan SR-nya 7,5. Sama-sama kita kali silang. 5 kali QR dapat 5 QR sama dengan 4 kali 7,5. QR sama dengan 30 per 5. Maka diperoleh panjang QR adalah 6 cm. Nah, berarti sini sudah tahu kita panjang AB-nya 8, panjang QR-nya 6. Nah, jadi sudah lengkap panjang sisi yang ada di gambar ini sudah lengkap, kita ketahui nilai-nilainya.
Nah, itulah tadi gunanya panjang sisi yang bersesuaian ini untuk menentukan panjang-panjang sisi lainnya yang belum diketahui. Bisa dipahami ya, Ananda? Nah, demikian untuk materi kita pada hari ini. Kita lanjut materinya minggu depan. Semoga Ananda paham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.